Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat animasi fakta menarik. Teman-teman bisa buka di Notion-nya teman-teman, kemudian pilih materi membuat animasi fakta menarik ini ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman bisa klik di modulnya. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada prompt ya, di sini ya ada prompt untuk membuat animasi fakta menarik. Ini teman-teman bisa copy ya caranya. Ini ada kotak di kanan atas ya. Kalau teman-teman menggunakan HP ini bisa diklik di titik tiganya ya teman-teman ya. Oke, kemudian pilih salin. Nah, kemudian teman-teman masuk ke browser teman-teman ya. Di sini, kemudian tempel linknya tadi teman-teman. Kemudian kita enter. Oke, nah ini sudah masuk ya teman-teman ya. Kemudian tampilannya seperti ini, teman-teman bisa pilih klik mulai di sini ya, teman-teman klik. Nah, kemudian teman-teman akan diminta untuk memilih kategori ya. Teman-teman bisa pilih kategori untuk membuat animasi fakta menarik apa ya. Nah, di sini ada 20 kategori, teman-teman bisa pilih atau kalau dari 20 kategori ini tidak sesuai, teman-teman bisa custom ya. Jadi teman-teman bisa ketik sendiri mau buat animasi fakta menarik apa, seperti itu ya. Nah, ini coba saya akan pilih yang nomor 1 ya teman-teman ya. Kemudian saya enter. Oke, selanjutnya kita diminta membuat atau memilih ide ya teman-teman ya. Dan sini ada pilihannya 1, 2, dan 3, mau 10 ide, 20, atau 30 ide ya. Nah, teman-teman bisa pilih saja, saya pilih angka 1. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk memilih idenya ya teman-teman ya. Di sini sudah ditampilkan 10 ide. Nah, teman-teman bisa pilih mau membuat fakta menarik apa ya sesuai dengan ide yang disajikan ini ya. Nah, saya pilih angka 1 ya teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman diminta untuk membuat atau memilih gaya visual video. Nah, ini ada 10 pilihan, teman-teman bisa pilih. Saya pilih angka 1. Nah, selanjutnya teman-teman ini diminta untuk pilih master karakter ya yang akan digunakan di seluruh video teman-teman. Ada 3 pilihan ya teman-teman ya di sini. Master karakternya yang pertama dibuatkan oleh AI. Jadi kalau teman-teman pilih ini, nanti master karakter itu detailnya, konsistennya itu akan dibuatkan oleh AI ya. Jadi teman-teman bisa pakai. Kalau yang kedua, teman-teman pilih menggunakan karakter Anda, ini berarti teman-teman diminta untuk mengirim foto karakternya atau deskripsi karakter yang ingin dijadikan tokoh utama. Jadi misalnya teman-teman menggunakan foto teman-teman seperti itu ya, atau gambar ya. Nanti teman-teman diminta untuk mengunggah foto atau gambarnya di sini. Seperti itu. Misalnya foto teman-teman, menggunakan foto teman-teman tapi mau diubah nanti gaya visualnya berbeda ya, misalnya menggunakan Pixar atau Clay Animation seperti itu ya. Nanti akan dibuatkan prompt master karakternya. Atau teman-teman ingin deskripsikan karakternya ya. Jadi misalnya teman-teman ingin karakternya itu ada ciri khas tersendiri seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa deskripsikan karakter yang teman-teman inginkan. Ya, kemudian nanti AI akan membuatkan prompt master karakternya sesuai dengan foto atau gambar referensi teman-teman. Nah, kalau teman-teman pilih yang ketiga berarti tidak menggunakan karakter. Artinya nanti di seluruh video teman-teman ini tidak ada karakter utama ya teman-teman ya. Atau teman-teman sudah punya master karakter sendiri ya atau gambar master karakter teman-teman sendiri yang tidak perlu diubah lagi karena teman-teman sudah bikin gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa pilih 3. Tapi nanti kalau teman-teman mau memasukkan master karakter teman-teman atau karakter teman-teman di semua video teman-teman, nanti tinggal masukkan saja pada saat kita generate gambar, itu dimasukkan saja foto atau gambar master karakter teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini kan saya pilih 1 ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau kita minta dibuatkan AI, di sini akan diminta untuk memilih jenis karakter utama teman-teman. Apakah anak laki-laki, anak perempuan, pria dewasa, wanita dewasa, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pilih. Saya pilih 4 ya teman-teman ya. Nah, ini sudah dibuatkan master karakternya ya. Di sini ada Dr. Maya, umur 29 tahun dengan ciri-ciri ini ya teman-teman ya. Kemudian juga dia bikinkan prompt master karakternya. Oke. Selanjutnya kita diminta untuk memilih jumlah scene teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Saya akan pilih 2 ya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memilih durasi narasi per scene teman-teman ya. Nah, ini saya pilih yang 2 ya, yang 6 detik. Nah, kalau sudah ini kita sudah dibuatkan ya teman-teman ya. Ini
topiknya, kemudian kita dibuatkan narasi, prompt gambar, prompt video dari scene 1 sampai dengan scene 7 ya, karena tadi saya pilihnya sampai dengan 7 scene ya teman-teman. Kemudian dibuatkan juga narasi gabungannya. Nah, oke, selanjutnya teman-teman kita akan membuat master karakter dulu ya teman-teman ya. Ini tadi sudah dibuatkan prompt master karakter. Nah, ini akan kita buat dulu master karakternya. Caranya gimana teman-teman? Ini teman-teman copy prompt-nya, kemudian nanti kita bawa atau kita tempel di Google Flow. Kita copy ya, kemudian kita masuk ke Google Flow ya teman-teman ya. Nah, ini Google Flow-nya teman-teman. Bagaimana cara menggunakan Google Flow? Teman-teman bisa lihat di materi di Notion teman-teman ya, cara menggunakan Google Flow. Nah, oke, kalau sudah, nah teman-teman bisa tempel prompt-nya di sini ya. Tadi prompt master karakter, kita akan buat dulu master karakternya ini ya, gambarnya ya, dari prompt yang sudah dibuatkan. Sebelum di-generate, teman-teman bisa atur dulu, setting dulu ya ini ya. Nah, ini kita akan bikin apa nih, gambar atau video. Nah, karena kita mau bikin gambar, ini teman-teman bisa pilih gambar. Kemudian teman-teman bisa pilih resolusinya ya ini ya, ini saya pilih yang ini. Kemudian ini jumlah gambarnya ya teman-teman ya, mau generate berapa gambar. Ya, seperti itu. Nah, ini saya pilih yang 2 saja ya teman-teman ya. Nah, ini kalau kita bikin gambar di Google Flow ini kreditnya 0 ya. Oke, jadi tidak mengurangi kredit teman-teman. Kalau sudah kita generate. Nah, ini ya teman-teman sudah jadi ada 2 gambar. Nah, teman-teman bisa pilih mau menggunakan yang mana ya master karakternya. Saya pilih yang ini ya teman-teman ya. Kita download, kemudian kita copy yang ukuran asli ya. Oke. Selanjutnya kita akan bikin gambar di scene 1 ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke ChatGPT. Kemudian teman-teman bisa copy gambar scene 1. Ini ya, ini kita copy prompt-nya. Kemudian kita masuk lagi ke Google Flow. Nah, kemudian teman-teman bisa tempel di sini. Ya, tadi sudah kita atur ya teman-teman, kita bikin gambar ya ini ya settingnya. Kemudian kita masukkan master karakter, gambar master karakter ini di scene 1 ya teman-teman ya. Jadi semua scene itu teman-teman harus masukkan gambar master karakternya. Supaya apa? Supaya master karakter ini konsisten di semua scene teman-teman. Ya, ini saya masukkan master karakternya tadi yang saya pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini saya masukkan, kemudian kita generate. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Teman-teman bisa pilih mau gambar yang mana ya. Dari 2 ini saya pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini saya download. Oke, selanjutnya kita bikin gambar untuk scene kedua ya teman-teman ya. Kita copy lagi prompt scene kedua. Prompt gambarnya kita copy. Kemudian kita masuk lagi ke Google Flow. Sama seperti tadi caranya. Kita lampirkan lagi foto master karakternya ya. Tadi yang ini ya. Oke, kita generate lagi. Oke, kalau sudah, ini ada 2 ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pilih mau yang mana. Saya pilih yang ini ya teman-teman ya. Kita download. Oke, nah saya contohkan 2 saja ya teman-teman ya untuk membuat gambar dan videonya ya 2 scene saja ya. Nanti teman-teman bisa lanjutkan sampai dengan selesai. Nah, selanjutnya kita akan bikin visualnya ya, videonya ya. Teman-teman balik lagi ke ChatGPT, kemudian copy prompt visualnya untuk scene pertama. Kemudian kita masuk ke Google Flow. Nah, kemudian teman-teman bisa tempel di sini. Nah, jangan lupa ini teman-teman setting dulu ya, karena kita akan bikin video. Nah, ini ya, ini kita setting video, ukuran, kemudian resolusinya juga teman-teman pilih. Kemudian mau berapa ya teman-teman ya, jumlah video yang dibuatkan. Kalau teman-teman bikinnya lebih banyak ya, 2, 3, atau 4, ini otomatis akan mengurangi kredit teman-teman lebih banyak ya. Ini saya pilih 1 saja. Kemudian mau berapa detik videonya ya teman-teman ya. Nah, ini saya pilih 6 detik saja ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau saya pilih 6 detik ini akan mengurangi 10 poin teman-teman. Kalau pilih 8 detik ini mengurangi 12 poin. 10 detik mengurangi 15 poin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi makin banyak detiknya, maka makin besar kreditnya yang dikurangi ya teman-teman ya. Nah, ini saya pilih yang 6 poin saja, 6 detik saja. Nah, kalau seandainya nanti di tampilan Google Flow teman-teman tidak tampil nih detiknya, karena kadang-kadang ada yang nggak tampil ya teman-teman, bisa ketik di sini ya teman-teman ya. Di prompt-nya teman-teman ketik durasi 6 detik seperti itu. Ini kalau di Google Flow teman-teman tidak tampil pilihan detiknya, karena kadang-kadang ada yang tampilannya seperti itu. Oke, nah teman-teman kita akan bikin ini animasi fakta menariknya.
yang dia menggunakan narasinya voice over ya teman-teman. Jadi tidak hostnya ini tadi, ini ya, ini tidak berbicara langsung, tapi kita menggunakan voice over gitu. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin hostnya ini bicara langsung, narasinya, teman-teman bisa ketik di sini. Ya, nah nanti teman-teman juga bisa lihat bagaimana cara membuatnya di materi cara membuat animasi monolog ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti hostnya bisa langsung berbicara. Nah, kalau mau seperti itu, nah teman-teman bisa ketik di sini narasinya ya teman-teman ya. Nah, ini kita kembali lagi ke ChatGPT, kita lihat narasinya di sini, kita copy ya, kemudian kita masukkan di sini perintahnya, kita tambahkan perintahnya di sini host berbicara. Nah, copy di sini narasinya ya teman-teman ya, seperti ini. Kemudian kasih dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman masukkan prompt-nya di sini, narasinya, berarti nanti host ini akan berbicara langsung, ya. Jadi, dia akan menjelaskan ini narasinya. Tapi, ini sekarang saya akan buat yang fakta menarik yang menggunakan voice over ya, teman-teman ya. Jadi, nanti kita generate sendiri untuk suaranya, gitu ya. Jadi, ini saya tidak pakai ya, teman-teman ini ya. Ini saya hapus ya. Oke, nanti kalau teman-teman ingin menggunakan karakternya berbicara langsung, monolog, nah ini masukkan di sini narasinya seperti ini. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Nah kemudian kita masukkan gambar yang tadi teman-teman, gambar yang scene 1. Ya, gambar scene 1 ini tadi yang saya pilih ya. Nah ini kita masukkan ke sini, kemudian kita generate. Nah, kalau muncul dalam antrian begini, biarkan saja ya teman-teman ya, ini sedang proses. Nah, ini sudah jadi videonya. Coba kita putar ya teman-teman, kita lihat. Ya, di sini dia hostnya atau karakternya dia tidak berbicara ya teman-teman ya, karena tadi tidak kita berikan di prompt-nya di sini narasinya. Tapi kalau nanti pada saat teman-teman generate terus hostnya ini berbicara begitu ya, nah pada saat nanti teman-teman menggabungkan videonya di CapCut-nya ini bisa di mute ya, jadi nanti dia suaranya hilang. Kadang-kadang Google Flow ini dia membuat otomatis karakternya itu berbicara walaupun kita tidak memasukkan narasi di prompt-nya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita buat visual untuk scene kedua ya teman-teman. Kita balik lagi ke ChatGPT, kemudian kita copy prompt visualnya. Kemudian sama caranya kita masukkan di sini. Ya, kita pastikan lagi kita membuat video ya teman-teman, di sini settingnya. Kemudian masukkan gambar di prompt scene kedua tadi yang sudah kita pilih ya teman-teman ya. Tadi saya pilih scene kedua, ini ya gambarnya ya. Nah, ini kita masukkan. Kemudian kita generate. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman, kita lihat videonya. Watch how sunlight travels through space. It's a beautiful spectrum. Nah, ini ya teman-teman ya yang tadi saya jelaskan. Walaupun kita tidak memasukkan narasinya, tapi Google Flow membuat karakternya ini berbicara seperti itu. Padahal kan kita mintanya dia tidak berbicara, karena nanti akan dijelaskan sendiri narasinya dengan voice over yang berbeda. Nah, nanti ini pada saat kita gabungkan di CapCut, kita bisa mute suaranya. Seperti itu. Ya. Oke, nah ini saya contohkan 2 scene saja, nanti teman-teman bisa lanjutkan sampai dengan selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan menggabungkan semua video ini ke aplikasi CapCut ya teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk ke aplikasi CapCut-nya. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman bisa pilih Create Project. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan visualnya ya, video yang sudah kita generate tadi. Ya. Caranya dari media, kemudian teman-teman bisa pilih import, kemudian teman-teman pilih videonya. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sudah kita masukkan, kemudian video ini teman-teman masukkan ke timeline di sini. Caranya ini teman-teman geret saja. Ya, ini video 1, kemudian ini video yang kedua. Oke. Nah, ini kan ada suaranya tadi ya teman-teman ya, yang di scene kedua ya. Ini ada suaranya. Nah, ini kita bisa mute ya, teman-teman bisa pilih di sini mute-nya. Nah, nanti suaranya di sini akan hilang ya, teman-teman. Oke, nah kemudian ini karena kita akan menggunakan narasinya, menggunakan voice over ya teman-teman ya, berarti kita harus generate dulu voice overnya ya untuk
narasi di scene 1 dan juga scene yang kedua. Nah, caranya teman-teman bisa copy narasinya dari scene 1 dan scene kedua ya teman-teman ya. Atau teman-teman bisa lihat di sini di narasi gabungan, di sini ada scene 1, narasi scene 1 dan juga narasi scene 2 ya. Ini karena cuma 2 scene videonya, saya akan ambil narasi yang 2 scene saja. Ya, di sini kita copy, kemudian kita masuk ke Google AI Studio ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara menggunakan Google AI Studio dari awal, teman-teman bisa lihat materinya di cara menggunakan atau membuat voice over di Google AI Studio ya, ada di Notion teman-teman. Nah, ini kita tempel di sini ya teman-teman ya. Tadi narasinya kita tempel di sini untuk narasi scene 1 dan kedua, kemudian kita pilih model suaranya di sini teman-teman. Ya, nah ini teman-teman bisa pilih. Tadi misalnya mau menggunakan suara perempuan, ini saya pilih Korea ya di sini. Kemudian ini yang pilihan kita tampil di sini ya teman-teman, kita run. Pernah bertanya, kenapa langit tampak biru hampir setiap hari saat cuaca sedang cerah? Sinar matahari sebenarnya berisi berbagai warna yang bercampur menjadi cahaya putih sebelum memasuki atmosfer bumi. Nah, ini kalau teman-teman sudah cocok dengan intonasi suara, kalau seandainya nggak cocok dengan intonasinya, teman-teman bisa run lagi ya, ini ya. Jadi nanti akan berubah intonasinya. Pernah bertanya, kenapa langit tampak biru hampir setiap hari saat cuaca sedang cerah? Sinar matahari sebenarnya berisi berbagai warna yang bercampur menjadi cahaya putih sebelum memasuki atmosfer bumi. Nah, ini kan intonasinya berbeda ya teman-temannya dari yang pertama dengan yang kedua. Kalau seandainya sudah cocok, ini teman-teman bisa download. Nah, ya, kemudian nanti voiceover ini akan kita gabungkan di CapCut ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman masuk lagi ke CapCut, kemudian teman-teman bisa pilih audio, kemudian teman-teman pilih import ya. Nah, kemudian teman-teman import voiceover tadi ya di sini ya. Oke. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, kemudian teman-teman masukkan di timeline di sini. Oke, nah, ini kan suaranya lebih panjang daripada gambarnya ya. Kita putar dulu ya, teman-teman ya. Pernah bertanya, kenapa langit tampak biru hampir setiap hari saat cuaca sedang cerah? Sinar matahari sebenarnya berisi berbagai warna yang bercampur menjadi cahaya putih sebelum memasuki. Nah, caranya ini teman-teman bisa perpanjang videonya ya teman-teman ya. Jadi disesuaikan nanti dengan voice overnya ya. Nah, seperti ini kan tadi harusnya di sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ini ada jedanya ya antara satu narasi dengan narasi berikutnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana menggunakan CapCut sampai dengan lengkap, teman-teman bisa lihat di materi menggunakan CapCut ya di Notion teman-teman ya. Nah, ini kita bisa panjangkan durasi dari gambarnya atau videonya ya teman-teman ya. Caranya teman-teman aktifkan dulu videonya, kemudian pilih speed di sini. Ya, kemudian ini teman-teman geser saja. Kalau dia ke kiri berarti dia akan menambah speednya ya. Nah, ini kalau kepanjangan teman-teman geser, disesuaikan. Nah, yang ini juga teman-teman bisa panjangkan sesuaikan dengan narasinya ya, seperti itu. Nah, ini ya, ini saya pendekkan sedikit narasinya, kemudian ini gambarnya saya sesuaikan. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Pernah bertanya, kenapa langit tampak biru hampir setiap hari saat cuaca sedang cerah? Sinar matahari sebenarnya berisi berbagai warna yang bercampur menjadi cahaya putih sebelum memasuki atmosfer bumi. Oke, jadi seperti itu caranya teman-temannya. Nanti teman-teman bisa selesaikan sampai dengan scene yang teman-teman pilih ya. Misalnya ada 7 scene, teman-teman bisa generate sampai dengan selesai dan gabungkan di sini sampai dengan selesai. Seperti itu caranya teman-teman. Selamat belajar. Terima kasih.